Halo, welcome back to my channel. Kembali bersama saya Andriani dalam channel YouTube ini. Izinkanlah kali ini saya memperkenalkan mengenai University of Cambridge di Inggris yang merupakan salah satu universitas terbaik di dunia. Saya ingin membagikan cerita ketika saya mendapat kesempatan untuk mengunjungi universitas tersebut dan masuk ke beberapa college, sehingga saya ingin men-share kepada teman-teman. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat. University of Cambridge itu didirikan pada tahun 1209 pada masa pemerintahan Raja Henry III. University of Cambridge itu dibagi menjadi beberapa college, tidak seperti di Indonesia, di mana universitas umumnya dibagi menjadi beberapa fakultas, namun di University of Cambridge dibagi menjadi beberapa college, diantaranya adalah Christ College, Mercer College, Clare College, Corpus Christi College, Downing College, Emmanuel College, Fitzwilliam College, Girton College, Gonfile and Caius College, Homerton College, Hooks Hall, Jesus College, King College, Lucy College, Lucy Cavendish, Magdalene College, Murray Edward College, Newham College, Pembroke College, Peterhouse, Queen's College, Robinson College, Selwyn College, Sydney Sussex College, St. Catherine College, St. Edmund College, St. John College, Trinity College, Trinity Hall, dan Wolston College. Untuk masuk ke University of Cambridge itu, maksud saya untuk masuk ke setiap college di University of Cambridge itu tidak mudah, karena ternyata tidak semua orang diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Ini dikarenakan masalah keamanan, karena University of Cambridge ini sudah berusia ribuan tahun, sehingga orang yang masuk ke dalamnya adalah diminta untuk atau diyakini bahwa mereka tidak akan merusak cagar budaya yang selama ini dirawat oleh pemerintah Inggris. Jadi kalau teman-teman ingin masuk ke sana, bisa membayar. Namun kalau teman-teman memiliki kolega di University of Cambridge atau profesor di University of Cambridge, bisa minta tolong beliau-beliau untuk memberikan rekomendasi untuk masuk ke dalam University of Cambridge. Karena kalau membayar itu tidak murah ya teman-teman. Kemudian saya ingin memperkenalkan satu demi satu, namun tidak semua, college di University of Cambridge, terutama yang pernah saya masuki. Yang pertama adalah Trinity College. Trinity College ini merupakan college yang terkaya di University of Cambridge. Ya. Trinity College itu didirikan pada tahun 1546 pada masa pemerintahan Raja Henry ke-7. Merupakan college terkaya di University of Cambridge dengan total aset bernilai kurang lebih 800 juta pound sterling. Alumni yang terkenal dari Trinity College diantaranya Sir Isaac Newton, Jawaharlal Nehru. Sir Isaac Newton ini merupakan penemu gravitasi bumi, gaya gravitasi bumi. Kemudian Jawaharlal Nehru merupakan Perdana Menteri pertama India. Raja Edward ke-7, Raja Inggris, Raja George ke-6, Raja Inggris, dan Pangeran Charles yang merupakan Pangeran Kerajaan Inggris. Kemudian di dalam Trinity College terdapat pohon apel bersejarah. Mengapa bersejarah? Karena dulu ketika Sir Isaac Newton studi di Trinity College dan tinggal di asrama, yaitu dekat dengan pohon apel ini, kemudian beliau ingin refreshing istilahnya,
dan kemudian duduk-duduk di bawah pohon apel ini. Dan selanjutnya beliau ternyata kejatuhan apel. Kemudian beliau berpikir mengenai mengapa apel itu bisa jatuh. Dan kemudian beliau memikirkan mengenai adanya gravitasi bumi. Ya, dan gaya gravitasi itu sampai saat ini masih kita pakai, ya. Jadi ilmuwan ini sangat terkenal, ya. Kemudian selanjutnya adalah St. John College. Ya. Ini berada tidak jauh dari Trinity College. St. John College itu didirikan pada tahun 1510 oleh Lady Margaret yang merupakan ibu dari Raja Henry ke-7. St. John College merupakan college kedua terkaya di University of Cambridge dengan aset kurang lebih 750 juta pound sterling. Alumni lulusan St. John College ini diantaranya George Hamilton yang merupakan Perdana Menteri Inggris tahun 1852 sampai 1855, Richard Penn yang merupakan Gubernur Pennsylvania tahun 1771 sampai dengan 1773, Manmohan Singh yang merupakan Perdana Menteri India tahun 2004 sampai dengan 2014, Sir Francis Bell yang merupakan Perdana Menteri New Zealand tahun 1925. Kemudian di dalam kapel St. John College ini terdapat mumi atau makam dari salah satu orang yang sangat berjasa untuk St. John College, yaitu Dr. Aston. Dr. Aston ini meninggal pada sekitar tahun 1522. Menurut cerita yang saya dapat dari staf di St. John College, bahwa beliau ini dulu pada saat beliau masih hidup, beliau sangat berjasa untuk St. John College dan merupakan tangan kanan dari Lady Margaret. Dr. Aston ini juga dulu merupakan dermawan, sehingga ketika beliau meninggal sebagai penghormatan pada beliau dimakamkan di Chapel St. John College. Jadi letaknya berada di depan Chapel St. John College. Jadi sebelum masuk, teman-teman akan menemui ini sebelum masuk ke dalam chapel tersebut. Ini adalah chapel dari St. John College, dan Dr. Aston dimakamkan di depan sini, di depan pintu masuk dari kapel ini. Kemudian ini saya berkesempatan untuk masuk ke dalam asrama mahasiswa di St. John College. Ada beberapa tempat yang menjadi asrama mahasiswa di St. John College, dan tempatnya adalah banyak, besar, ya. Di sini bahwa semua mahasiswa di semua college itu wajib untuk tinggal di asrama di dalam college masing-masing. Ini adalah salah satu lokasi di St. John College, asrama mahasiswanya. Kemudian ini di lokasi yang lain, yaitu berada di tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Ini adalah masih tetap lokasi asrama mahasiswa. Kemudian King College University of Cambridge. King College University of Cambridge ini terletak tepat di depan St. Mary Church, ya, gereja St. Mary. Gereja St. Mary ini merupakan gereja yang sangat bersejarah untuk University of Cambridge. King College itu didirikan pada tahun 1441 pada masa pemerintahan Raja Henry ke-6. Alumni yang terkenal dari King College University of Cambridge diantaranya adalah Robert Walpole yang merupakan Perdana Menteri pertama Inggris, John Maynard Keynes atau dikenal dengan Keynes yang merupakan ahli ekonomi yang terkenal dan teorinya masih sering dipakai sampai saat ini. Kemudian St. Catherine College. St. Catherine College itu didirikan pada tahun 1473 pada masa pemerintahan Raja Edward keempat. Alumni yang terkenal dari St. Catherine adalah diantaranya Tuanku Abdurrahman yang merupakan Perdana Menteri pertama Malaysia, John Bond, pemimpin Trinity Hall College, University of Cambridge, David Armitage, profesor sejarah di University of Harvard, Amerika Serikat.
Kemudian selanjutnya adalah Queen College. Queen College itu ini ya, ini di gerbang mukanya seperti ini. Queen College dibangun tahun 1448 oleh Margaret of Anjou. Alumni yang terkenal dari Queen College ini diantaranya Erasmus yang merupakan humanis, kritisi sosial, pendeta, kemudian Sir Richard Darlov yang merupakan mantan pemimpin M16, yaitu James Bond ya, yang terkenal. Kemudian Pangeran Salman yang merupakan putra mahkota dari Kerajaan Bahrain. Di dalam Queen College itu terdapat jembatan yang terkenal yang dikenal dengan Mathematical Bridge yang dibangun pada tahun 1749. Saya tunjukkan Mathematical Bridge ini seperti ini. Ide pembuatan Mathematical Bridge ambil dari ide dari Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton pada saat hidup, beliau punya ide untuk membuat jembatan yang tanpa bur dan baut. Kemudian setelah beberapa tahun setelahnya diwujudkan oleh James Essex, dibangun jembatan tersebut pada tahun 1749, yaitu tepat 22 tahun setelah Isaac Newton meninggal. Sampai saat ini jembatan ini masih kokoh berdiri. Kemudian yang berikutnya adalah St. Mary Chapel. St. Mary ini merupakan gereja yang sangat sejarah untuk University of Cambridge. Dalam St. Mary itu ada bel, ya di sebelah baratnya St. Mary ada bel yang dibangun pada tahun 1679. Di sebelah barat St. Mary ini merupakan bel yang menunjukkan kapan pelajaran di University of Cambridge dimulai dan kapan pelajaran di University of Cambridge berakhir. Ini setiap jam akan dibunyikan. Kemudian ini saya berkesempatan untuk naik ke atas St. Mary Chapel dan saya melihat pemandangan yang sangat indah karena hampir semua college dari University of Cambridge itu terlihat dari puncak Chapel St. Mary. Jadi kalau kawan-kawan suatu hari nanti punya kesempatan untuk St. Mary Chapel, jangan lupa untuk naik ke atas sehingga bisa melihat seluruh bagian dari College University of Cambridge. Kemudian adalah penerbitan ya, kantor penerbit di University of Cambridge. Kalau kawan-kawan memiliki buku yang diterbitkan oleh University of Cambridge, disinilah tempat di mana buku tersebut dicetak dan diproduksi. Ini kesempatan saya untuk mengunjungi kantor penerbitan dari University of Cambridge. Dan ada beberapa fakta unik di University of Cambridge. Yang pertama, bahwa semua siswa itu wajib untuk tinggal di apartemen dalam kompleks University of Cambridge sesuai dengan college-nya masing-masing. Kemudian hanya profesor senior di University of Cambridge yang diperbolehkan untuk mengambil jalan pintas dengan menginjak rumput. Sedangkan dosen-dosen junior di University of Cambridge beserta mahasiswa dan juga para tamu termasuk profesor di luar University of Cambridge itu dilarang sama sekali untuk menginjak rumput di sepanjang University of Cambridge. Kemudian di sini ada juga fakta unik bahwa mahasiswa atau dosen atau tamu yang ingin melepas lelah, melepas penat, diperkenankan untuk menyusuri sungai sepanjang University of Cambridge bisa dengan mengayuh sendiri atau minta jasa dari anak-anak muda yang siap membantu. Demikian.
Sekian paparan mengenai University of Cambridge. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan lonceng sehingga kawan-kawan tidak ketinggalan untuk video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.